Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dalam video pembukaan tugas kami dari kelompok 3. Perkenalkan, saya atas nama Nurwinda Naing, selaku moderator yang akan membuka presentasi tugas mata kuliah pemrograman basis data lanjut, yang dibimbing oleh Ibu Rahmaniar selaku dosen pengampu. Tugas yang kami kerjakan kali ini adalah pembuatan aplikasi perpustakaan yang bertujuan untuk membantu proses pengelolaan perpustakaan secara digital dan efisien. Aplikasi perpustakaan ini memiliki beberapa fitur utama, yaitu admin, mahasiswa, manajemen data buku, pengadaan, peminjaman, dan pengembalian buku. Adapun tujuan pengembangan aplikasi, tujuan dari pengembangan aplikasi ini adalah mempermudah proses pendataan buku dan anggota, meningkatkan efisien layanan perpustakaan, meminimalisir kesalahan pencatatan secara manual. Demikian pembukaan dari saya selaku moderator. Selanjutnya mari kita simak penjelasan dari masing-masing anggota mengenai fitur-fitur yang telah kami bangun dalam aplikasi ini. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang database aplikasi perpustakaan yang telah kami buat. Di mana database yang kami buat yaitu DB Perpustakaan. Di mana di dalam database perpustakaan terdapat beberapa tabel. Yang pertama ada admin. Di dalam admin yang pertama ada ID admin dengan tipe integer. Yang kedua ada nama lengkap dengan tipe varchar. Yang ketiga ada username dengan tipe varchar. Dan yang keempat ada paspor dengan tipe varchar. Selanjutnya ada database buku. Database buku di dalam database buku terdapat yang pertama ada ID buku, yang kedua ada ISBN, yang ketiga ada judul, yang keempat ada ID penulis, yang kelima ada ID penerbit, yang keenam ada ID kategori, yang ketujuh ada tahun terbit, yang kedelapan ada sinopsis, kesembilan ada jumlah, dan yang terakhir ada foto sampul. Selanjutnya database detail peminjaman. Detail peminjaman. Di dalam detail peminjaman yang berisi ada ID peminjaman dengan tipe varchar, ada ID buku dengan tipe varchar, dan ada jumlah pinjam dengan tipe integer. Selanjutnya ada database kategori. Di dalam database kategori dengan primary key ID kategori dengan tipe integer, dan yang kedua ada nama kategori dengan tipe varchar. Selanjutnya ada database mahasiswa. Di dalam database mahasiswa berisi ada yang pertama MPM dengan tipe varchar, ada nama siswa dengan tipe varchar, ada jenis kelamin dengan tipe enum, laki-laki dan perempuan, ada tempat lahir dengan tipe varchar, ada tanggal lahir dengan tipe dep, ada alamat dengan tipe varchar, ada nomor HP dengan tipe varchar, dan yang terakhir ada foto mahasiswa dengan tipe varchar. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, langsung saja di tabel peminjaman.
Di tabel peminjaman itu berisi ID peminjaman dengan tipe integer, ada NPM bertipe varchar, tanggal pinjam itu date, tanggal kembali, ID admin, dan status pinjam. Kemudian di tabel penerbit, berisi ID penerbit dengan tipe integer, kedua nama penerbit bertipe varchar, dan yang ketiga itu kota. Kemudian di tabel pengadaan, itu berisi ID pengadaan bertipe varchar, kemudian tanggal pengadaan bertipe date, kemudian ID buku sama varchar juga, dan yang keempat asal buku, kelima jumlah bertipe integer, kemudian keterangan, dan ID admin bertipe integer. Next, di tabel pengembalian, itu berisi ID kembali bertipe varchar, yang kedua ID peminjaman bertipe integer, kemudian ada tanggal kembali atau tanggal pengembalian itu bertipe date, kemudian ID admin integer, dan ini denda sama bertipe integer juga. Kemudian di tabel penulis, itu cuma ada berisi dua. Yang pertama itu ada ID penulis bertipe integer, dan yang kedua nama penulis bertipe varchar. Dan yang terakhir itu di tabel tempat peminjaman, di sini di tempat peminjaman itu berisi ID tempat bertipe integer, kemudian ID buku bertipe varchar, dan yang ketiga ini jumlah peminjaman bertipe integer. Baik, di sini saya akan menjelaskan tampilan aplikasi perpustakaan yang telah kami buat, yaitu tampilan awal yang dimana untuk login untuk admin. Ketika admin telah login, akan masuk ke tampilan di mana ada beberapa inputan. Di sini ada inputan admin, tampilan admin yang bisa diinput tambah admin, edit, dan hapus. Ketika kita ingin menambah admin, akan muncul nama lengkap, username, dan password yang akan kita tambahkan. Ketika kita akan mengedit, akan muncul juga nama lengkap, username, password. Dan ketika kita ingin menghapus, maka admin atas nama Herlina akan hilang. Lalu ada tampilan mahasiswa, di mana di sini kita akan bisa menginput tambah data mahasiswa, edit, dan hapus. Di tambah data mahasiswa yaitu di mana kita akan menambahkan NPM, nama mahasiswa, jenis kelamin, tempat lahir, tanggal lahir, alamat, nomor HP, dan foto mahasiswa yang akan ditambahkan. Lanjut, kita juga bisa mengedit dengan data-data dari mahasiswa. Ketika kita mengedit, kita akan menyimpannya. Lanjut, di sini kita juga bisa menghapus data dari mahasiswa. Setelah itu ada data buku, di mana ada beberapa inputan, yaitu di mana ada tampilan buku, penerbit, penulis, dan kategori.
Di tampilan buku terdapat data buku yang dimana admin telah menambahkan data buku. Di data buku kita akan memasukkan ISBN dari buku tersebut, judul, ID penulis, penerbit, kategori, tahun terbit, sinopsis, jumlah buku, dan foto sampul dari buku tersebut. Ketika kita telah mengisinya, kita akan menyimpan. Lanjut, ada inputan edit. Di inputan edit itu pun kita bisa mengedit, misalnya ingin mengedit tahun terbit menjadi 2012. Maka akan berubah menjadi 2012. Di sini juga kita bisa menghapus data buku tersebut. Lanjut, ada tampilan penerbit, inputan penerbit, yang dimana kita bisa menambahkan penerbit, yaitu nama penerbit dan kota. Kita juga bisa mengedit dan menghapus data dari penerbit. Lalu ada data penulis, di mana data penulis dimasukkan ke inputan penulis. Kita bisa menambah data penulis, yaitu cuma nama penulisnya saja. Lalu kita juga bisa mengedit, menghapus. Kita juga bisa mencari nama penulis di sini, bagian sini, cari. Lalu ada kategori. Untuk kategori buku, di mana ada beberapa kategori, yaitu ilmu komputer, teknik elektro, ilmu ekonomi, dan lainnya. Ketika kita ingin menambah data kategori, kita akan bisa menambah di sini, yaitu nama kategori. Kita bisa mengedit dan hapus. Lalu ada inputan pengadaan, di mana ada data pengadaan untuk menyimpan asal buku, jumlah, dan keterangan buku, semisalnya bantuan dari pemerintah dengan jumlah 55 dengan keterangan penambahan koleksi buku referensi jurusan teknik informatika. Di sini kita juga bisa menambah data pengadaan, mengedit data pengadaan, dan menghapus. Lalu ada peminjaman. Di peminjaman ada beberapa inputan, yaitu inputan tambah data, detail, edit, dan hapus. Di inputan detail ini, yaitu di mana detail peminjaman seperti judul buku yang dipinjam dan jumlah buku yang dipinjam. Setelah itu pengembalian. Mahasiswa yang mengembalikan buku lewat dari 1 hari akan terinput dengan sanksi denda, di mana telat 1 hari yaitu 5.000. Lalu di pengembalian kita bisa juga menginput tambah pengembalian, edit, dan hapus. Setelah beberapa penambahan data yang telah dilakukan oleh admin bisa keluar dari aplikasi dengan melakukan logout. Lanjut, saya akan menjelaskan tentang codingan aplikasi perpustakaan yang telah kami buat. Di sini ada template PHP, di mana query-query tersebut difungsikan untuk menghitung jumlah baris data pada tabel mahasiswa, menghasilkan satu angka total dan disimpan ke dalam variabel total mahasiswa. Lalu result buku MySQL result buku, yaitu dimana untuk menghitung jumlah buku transaksi peminjaman, dan result peminjaman itu menghitung jumlah transaksi peminjaman buku. Result pengembalian dimana untuk menghitung jumlah transaksi pengembalian buku. Total transaksi yaitu menjumlahkan total transaksi peminjaman dan pengembalian untuk mendapatkan total keseluruhan transaksi. Selanjutnya ada koneksi, di mana codingan koneksi ini bertujuan untuk
untuk membuat koneksi ke database MySQL yaitu DB perpustakaan yang telah kita buat. Lanjut ada login proses. Login untuk admin. Di login proses tersebut di mana login admin dengan langkah-langkah di mana melalui session menghubungkan ke database, mengecek input username dan password dalam from post, melindungi dari SQL injection dengan report statement, memverifikasi password menggunakan password verify. Jika login berhasil, disimpan ke session dengan redux ke dashboard atau template PHP. Jika gagal, kembali ke halaman login PHP error 1. Lalu di sini ada proses simpan admin, di mana codingan tersebut menjelaskan yaitu include connection itu menghubungkan ke database, mengecek apakah data dikirim lewat pos. Ini server itu yaitu untuk mengecek apakah data dikirim lewat pos, yaitu langsung mengambil data dari from password hash, yaitu digunakan untuk mengamankan password sebelum disimpan, menyimpan data ke tabel admin query SQL, insert MySQL. Lalu ada data buku, simpan buku, proses simpan buku, di mana include menghubungkan ke database, if server request method post, yaitu untuk mengecek apakah data dikirim lewat pos, nama lengkap, ISBN sampai jumlah ini untuk nama lengkap, username, default itu untuk mengamankan password, ISBN, judul, ID penulis sampai jumlah, itu dimana mengambil semua inputan dari from buku seperti ISBN, judul, penulis, penerbit, tahun terbit, dan lain-lain. Di sini ada foto sampul sama dengan 0, yaitu dimana kita bisa mengupload gambar sampul dari buku tersebut dan mengecek apakah filter gambar diupload, menyimpan file ke folder image, dan menyimpan file ke variabel. Lalu insert MySQL connection buku, yaitu menyimpan data buku yang nama file gambar ke tabel buku. Lalu ada if insert header location data buku .php, jika berhasil ke redirect ke halaman daftar buku. Else echo gagal menyimpan data, jika gagal tampil tulisan error, dan jika dan header location tanpa buku, yaitu kalau tidak lewat form langsung diarahkan ke halaman tanpa buku. Lanjut ada detail peminjaman, yaitu proses detail peminjaman, di mana include connection sebagai menghubungkan file ini ke database. Lalu if server request method post, yaitu mengecek apakah data dikirim melalui method post. Lalu ada old ID peminjaman, set post old ID peminjaman sampai 0, itu dimana mengambil nilai lama dipinjam atau ID data yang ingin diubah. Lalu ada ID peminjaman, ID buku, jumlah buku, yaitu mengambil nilai baru dari from data peminjaman baru. Dan redirect ID peminjaman, yaitu menyimpan ID peminjaman untuk digunakan pada saat redirect ke
ke halaman nanti. Lalu ada if solved. If solved yaitu jika terdapat ID lama, maka proses yang dilakukan adalah update data. Lalu ada query update sampai query berfungsi menjalankan query update untuk memperbarui data lama dengan data baru. Lalu ada if result. If result di mana if result sampai MySQL error connection difungsikan jika query berhasil redirect ke halaman detail peminjaman, dan jika gagal tampil pesan kesalahan. Lalu ada else yaitu sebagai fungsi jika ada ID lama artinya inputan baru, maka lakukan proses insert. Lalu ada check query. Check query check query ini sampai check query di mana mengecek apakah data dengan ID peminjaman dan ID buku sudah ada di database. Lalu MySQL enum raw di mana jika data sudah ada, tampilkan peringatan data duplikat dan beri tautan kembali. Query check query selection from yaitu di mana mengecek apakah data ID peminjaman dan ID buku sudah ada dalam database. Sudah ada di sini. Query insert into di mana menjalankan query insert untuk menyimpan data penyimpanan baru, dan if result header location yaitu dimana untuk jika insert berhasil redirect ke halaman detail. Jika gagal tampilan kesalahan insert, dan else header location detail peminjaman di PHP jika file diakses langsung ke pos tanpa pos, maka akan diarahkan ke halaman utama yaitu data detail peminjaman. Selanjutnya ada kategori, di mana di kategori ada connection untuk menghubungkan, ada server untuk mengecek apakah data dikirim melalui pos, ada if insert post nama kategori untuk mengecek apakah nama inputan nama kategori tersedia dalam form, dan baris ke-6 yaitu nama kategori post di mana menjalankan query untuk menyimpan data ke tabel kategori. Lalu yang terakhir ada simpan penulis. Proses simpan penulis di mana ada connection yaitu sebagai penghubung ke database, if server request post yaitu di mana untuk mengecek data dikirim dari from pengguna metode post. Nama penulis post nama penulis yaitu mengambil data nama penulis dari from input. Insert MySQL query yaitu untuk menyalakan query SQL untuk menyimpan nama penulis ke tabel penulis. If insert header yaitu dimana jika berhasil akan diarahkan ke data penulis PHP, dan jika gagal akan muncul pesan error, dan jika ini bukan tanpa mengirim from post, maka langsung diarahkan ke tambah penulis. Sekian dari saya penjelasan dari tampilan aplikasi. Baik, itulah penjelasan dari kelompok kami mengenai aplikasi perpustakaan. Apabila ada kekurangan mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.